Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhana Rama, NIM 3619045. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini, saya memilih poin yang pertama, yaitu poin rekrutmen tenaga kerja. Dan saya berperan menjadi dua bagian atau dua orang. Yang pertama, saya berperan menjadi seorang HRD, dan yang kedua, saya berperan menjadi pelamar kerja. Sebelum membahas tentang apa itu rekrutmen tenaga kerja dan beberapa langkah-langkah dalam merekrut tenaga kerja, saya akan terlebih dahulu membahas tentang apa itu SDM dan apa itu pengertian dari rekrutmen. Sumber daya manusia adalah peran penting bagi suatu perusahaan, di mana sumber daya manusia ini adalah modal dasar bagi perkembangan perusahaan. Dan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab, tentu membutuhkan proses yang sangat panjang dan sangat lama, yaitu proses perencanaan rekrutmen tenaga kerja. Lalu apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah suatu usaha untuk mencari calon tenaga kerja dan memikat calon tenaga kerja dengan motivasi, kemudian kemampuan, keahlian, serta pengetahuan yang diperlukan dan mampu untuk bekerja orang tersebut dalam sebuah perusahaan dan dapat menempati posisi yang dibutuhkan. Nah, di sini tentu seorang HRD menginginkan orang yang tepat untuk bekerja di perusahaan, yang mana nantinya orang tersebut dapat berkontribusi dalam sebuah perusahaan dan dapat meningkatkan pendapatan secara finansial. Sebuah perusahaan dan seorang HRD juga tentunya menginginkan seseorang atau tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten. Nah, di sini seorang HRD memiliki kewenangan untuk merekrut tenaga kerja baru. Berikut adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Artinya, seorang HRD harus mengetahui suatu posisi yang dibutuhkan perusahaan, kualifikasi tenaga kerjanya, serta berapa banyak jumlah yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, yaitu identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Artinya, manajer HRD harus mengetahui mengapa posisi tersebut dibutuhkan. Apakah karyawannya terlalu banyak beban sehingga butuh bantuan ataukah yang lainnya? Kemudian ketiga, yaitu perencanaan proses rekrutmen tenaga kerja, di mana seorang HRD harus menentukan kualifikasi, deskripsi pekerjaan, serta pengalaman dan menentukan penempatan lowongan pekerjaan, baik itu di media sosial atau di media cetak. Nah, yang keempat yaitu mempublikasikan lowongan pekerjaan. HRD ataupun perusahaan dapat mempublikasikan lowongan pekerjaan itu melalui media online atau yang lainnya yang mencakup semua wilayah. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu tinjauan lamaran yang masuk. Setelah melakukan publikasi lowongan pekerjaan, maka akan banyak surat lamaran pekerjaan yang masuk ke dalam sebuah perusahaan, di mana akhirnya di sini seorang HRD harus memilah-milah mana yang pantas untuk melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya atau yang harus gugur atau dieliminasi. Tahapan yang keenam ialah wawancara, di mana seorang HRD bertemu secara langsung dengan pelamar kerja. Dan dipastikan seorang pelamar kerja harus sudah mengisi formulir lamaran, kemudian harus mengisi latar belakangnya, serta informasi-informasi yang terkait. Tahapan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, memilih kandidat berkualitas, di mana di sini akan dipilah-pilah lagi mana kandidat-kandidat yang berkualitas dan mana yang harus dieliminasi. Yang selanjutnya yaitu negosiasi kerja, di mana seorang HRD dan pelamar kerja akan melakukan negosiasi. Contohnya dalam setiap gaji, di mana setiap karyawan atau tenaga kerja tentunya memiliki keinginan-keinginan yang berbeda. Dan semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka tentu saja bukan nominal gaji yang semakin besar, namun tunjangan-tunjangannya atau manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu onboarding. Onboarding ini adalah penyambutan kepada karyawan baru, di mana karyawan tersebut dapat beradaptasi secara efektif kepada perusahaan. Nah, tadi adalah posisi di mana saya sebagai seorang HRD. Berikut ini adalah posisi saya sebagai seorang pelamar kerja. Langkah-langkah apa sih yang harus saya pikirkan
langkah-langkah apa yang harus saya perbuat agar mendapatkan pekerjaan apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan. Nah, semua itu harus dijalani, harus berproses tentunya dengan usaha-usaha, ikhtiar, dan yang lainnya. Jika kita sebagai pelamar kerja ingin mendapatkan pekerjaan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, maka kita harus bisa melatih skill kita. Kadang kita sudah memiliki skill, tapi tubuh kita itu tidak peka sehingga kita tidak bisa mengeluarkannya. Nah, misalkan saja skill kita di bidang IT terus diperkembangkan atau skill kita di bidang yang lainnya, yang tentunya banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kita juga harus menambah pengalaman, di mana pengalaman tersebut dapat menambahkan kita rasa percaya diri, kemudian kita dapat bekerja sama dengan tim dan tidak mudah terprovokasi. Saya akan lebih menerangkan lagi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pelamar kerja agar mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan. Yang pertama yaitu buatlah perusahaan itu terkesan dengan resume Anda. Contohnya, resume tersebut dimasukkan lagi kelebihan-kelebihan yang Anda punya atau pengalaman-pengalaman yang Anda miliki. Kemudian, yang kedua, memilih keahlian yang menjadi daya tarik. Ada banyak keahlian yang menjadi kriteria perusahaan. Misalnya, mampu bekerja sama secara teamwork atau bekerja sama dengan tim. Kemudian, mampu mengordinir orang-orang dan problem solving. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan keinginan Anda untuk selalu mengembangkan kemampuan Anda. Memiliki IQ yang tinggi itu tidak menjamin Anda bisa masuk ke dalam perusahaan yang Anda inginkan. Karena perusahaan tidak cukup untuk memilih orang-orang yang pintar saja, tetapi juga orang yang selalu berkeinginan untuk terus berkembang dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Bagi Anda yang mempunyai skill biasa-biasa saja, Anda tidak perlu pesimis dan putus asa. Akan tetapi, Anda harus lebih menggali lagi kompetensi Anda atau skill Anda agar lebih berkembang. Kemudian, yang selanjutnya yaitu perhatikan penampilan Anda. Jika sudah melewati proses yang sangat panjang, akan tetapi Anda gagal dalam penampilan, itu justru sedikit akan menyakitkan buat Anda. Nah, bagian HRD biasanya langsung menilai dari Anda berpenampilan. Cara berpakaian yang kurang rapi dan tidak bersih menandakan bahwa siapa diri Anda yang sebenarnya. Bukan hanya tentang penampilannya saja, tetapi dari raut muka Anda. Anda harus tersenyum, tidak boleh bersikap seperti orang yang sedang marah atau apa. Dan usahakan Anda pada mood yang baik. Nah, tahapan ini juga sangat penting, yaitu perhatikan tingkah laku saat wawancara. Di mana saat wawancara sedang berlangsung, perhatikanlah sikap dan tingkah laku Anda. Mulai dari cara menginjakkan kaki di ruang wawancara, cara tersenyum, cara berjalan, cara duduk, cara berjabat tangan, hingga pandangan mata Anda terhadap si pewawancara atau si HRD. Nah, dalam melakukan tahapan-tahapan tadi harus dimulai dengan penuh keyakinan. Karena mencari pekerjaan itu dapat dikatakan gampang-gampang susah. Karena apa? Karena banyak sekali contoh di lingkungan kita. Contohnya, orang yang baru 2 hari saja mencari pekerjaan sudah mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan ada pula orang yang sudah mencari pekerjaan bertahun-tahun tetapi baru mendapatkan pekerjaan setelah proses yang sangat panjang. Nanti di akhir video ini, saya akan menampilkan beberapa contoh saya sebagai seorang HRD dalam merekrut tenaga kerja dan saya sebagai pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh di mana seorang HRD dalam menetapkan kualifikasi rekrutmen. Dan yang ini adalah salah satu contoh apa yang harus dilakukan pelamar kerja.